Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas motor, penjualan motor ya. Dari pabrikan itu kan memang sudah merencanakan yang namanya facelift ya. Kita ngomong facelift ini nggak mementingkan power ya, nggak mementingkan tenaga atau torsi. Walau entah mengapa pabrikan itu kok merasa punya kewajiban untuk selalu meningkatkan tenaga. Jadi kayaknya kalau nggak meningkat tenaganya nggak sreg gitu ya. Padahal ya yang namanya tenaga itu kan ya bisa aja tipuan gitu ya. Karena yang dibutuhkan konsumen bisa aja bukan tenaga. Karena yang dirasakan saat real life itu bakal akan sangat tergantung pada kebutuhannya, pada cara pemakaiannya. Orang yang ya jalannya kayak gini-gini ini, jalan kecepatan 30 gitu, nggak butuh power di RPM 9000 atau kecepatan di atas 100. Butuhnya power di kecepatan segini ini. Dan yang namanya power itu selalu trade off. Ingin tenaga besar di RPM tinggi ya harus mengorbankan tenaga di RPM rendah. Kalau di motor seperti itu, motor bensin. Tapi yang ingin penulis bahas sekarang adalah dari sisi tampilan. Facelift dari sisi tampilannya. Nah, penulis berpikir apa yang namanya facelift ini terlalu cepat ya. Facelift kan apa ya, siklus 3 tahun 4 tahun gitu ya. Tiap 3 tahun 4 tahun keluarkan model baru. Tapi ya ini kita kasih contoh 2 saja lah ya, yang penulis jelas lihat di jalan, yaitu NMAX dan PCX. Ya secara fisik yang berubah banyak ya keduanya itu ya. Entah Vario 160 bakal muncul model baru kapan. ADV 160 pun bisa dibilang tampilannya nggak beda jauh dari ADV 150. Yang cukup banyak berubah ya PCX 160, apalagi NMAX. NMAX itu perubahannya bisa dibilang drastis. Nah, rasanya kok ya baik PCX 160 yang baru maupun NMAX yang baru penulis jarang ya lihat ya. Dibanding dengan yang populasi lama PCX 160 atau NMAX ya yang lama, bahkan yang old ini kok lebih banyak yang lama ya. Ya penulis pernah bahas sebelumnya, apa memang orang itu sudah nggak suka lagi dengan motor matic model baru, atau sudah nggak berminat lagi beli motor baru. Ya bisa aja ini terjadi nggak cuma hanya di PCX atau NMAX saja, tapi juga di motor-motor lain. Ya kadang juga ada ya yang sengaja nyari motor model lama, jadi pingin ganti merek atau ganti tipe tapi sengaja memilih model yang lama. Ada itu. Tapi ya tetap sih ya, kalau dulu penulis perhatikan itu dari PCX 150 ke PCX 160, wow itu cepet itu. Dalam waktu beberapa hari udah lihat ya, sebulan setelah launching lah itu udah lihat. Setelah itu makin lama makin banyak. Nah yang PCX 160 baru yang model lampu newis benar-benar beda, itu sangat sedikit sekali ya kalau sekarang. Jadi dibanding pada saat PCX 60 pertama keluar dengan sekarang faceliftnya, yang pertama keluar itu jauh lebih banyak di jalan penulis jumpai.
Bisa dibilang tiap hari pasti ketemu. Sementara itu yang PCX 160 baru sekarang bahkan bisa dibilang sebulan sekali ya, atau ya 2 minggu sekali lah, karena jelas minggu sekali itu masih terlalu sering, apalagi yang model tertingginya. Mulai dari launching sampai sekarang penulis cuma lihat sekali. Kalau NMAX Neo masih banyak ya, apalagi kebetulan di kantor juga ada yang beli. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kok bisa sampai terjadi perubahan seperti ini? Ya ini ya penulis anggap merupakan efek dari perang ESAF ya. Jadi ketika muncul rangka ESAF dari merek Yamaha, sales-salesnya ya ikutan nimbrung untuk membuat rame berita soal ESAF karatan ini. Dan sebagai tandingannya dari sales Honda pun nggak kalah mempublikasikan berita-berita negatif soal Yamaha. Nggak peduli benar atau salah ya, bahkan berani nipu juga. Nah, ketika sales Hondanya berani nipu, ya sales Yamaha-nya juga nggak mau kalah nipunya. Jadinya ya yang namanya Facebook itu penuh dengan informasi-informasi yang salah ya. Memang masih ada sih yang ditutup-tutupi, masih ada yang nggak jelas, masih ada yang disembunyikan. Ya gara-gara ada perang itu jadi banyak ya kasus-kasus yang terungkap, walau ya ada beberapa yang bohong. Atau mungkin juga karena ya pasar Honda itu mau nggak mau merupakan pasar terbesar, ya pastinya salesnya itu akan lebih banyak karena ya motornya yang paling laris. Jadinya ya merek Yamaha pun kena. Nah ini ya menurut penulis penyebabnya adalah karena masyarakat Indonesia itu nggak siap untuk menerima fakta bahwa motor yang mereka sukai, yang mereka senangi itu punya kelemahan. Jadi masyarakat itu merasa, oh motor yang saya miliki pasti sempurna, walau dari pengalaman sebelumnya ya sudah habis misalnya jutaan karena oh masalah ini. Selama tidak diberitakan, mereka anggap itu bukan sesuatu yang signifikan gitu ya. Baru setelah ada pemberitaan rame-ramean, mereka jadi menganggap wah iya ya, kok kayak gini gitu. Jadi mereka menganggap bahwa motor itu nggak ada masalahnya selama nggak masuk koran lah istilahnya. Tapi begitu sudah masuk koran, wes menganggap wah ini buruk sekali, dan dia berpikir untuk menghindari merek itu atau ya tipe itu atau ya semacam itulah. Jadi dari pembeli pemula ini nggak berpikir solusinya untuk mengatasi problem dari motor ya, walau dia tahu, tapi berpikir untuk menghindari merek tersebut. Jadi masyarakat Indonesia itu gak mau terima yang namanya kelemahan produk gitu. Pinginnya produk yang tanpa cacat. Tapi ya karena kemudian beli produk merek lain, tipe lain, masih ada cacatnya, ya akhirnya milih produk lama. Ya sebenarnya sih memang kalau produk lama itu masalahnya lebih sedikit, dan ini sudah banyak yang mengaku, entah mengapa. Tapi ya kenyataannya seperti itu. Ya seandainya ya nggak ada rame-rame kasus ESAF, nggak ada jenenge Honda menyembunyikan masalah yang sebenarnya besar itu, rasanya nggak akan terjadi ya sampai perang ESAF baru berkepanjangan. Penyebab utamanya kan dari tindakan Honda ya yang
menutup-nutupi kasus karat itu. Tindakan dari pemerintah juga bisa dibilang kurang memuaskan. Honda ya kemudian melakukan perbaikan memang. Jadi untuk yang baru catnya di luar rangkanya dicat luar dalam. Ya sebenarnya telat lah ya. Kenapa kok sampai muncul keputusan tidak melakukan cat luar dalam sebelumnya? Padahal dari Hondanya sendiri memilih bahan bukan yang bagus, memilih bahan yang mudah karatan. Mudah karatan tipis. Karena tipis ini kalau karatan wah ya wis bahaya. Di Yamaha sebenarnya juga ada kasus karatan, tapi karena rangkanya masih tebal, masih kuat, lebih kuat menahan karat. Ya walau masih tetap terjadi juga ya kasus-kasus rangka patah di Yamaha. Tapi kan ya jauh lebih sedikit frekuensinya daripada di Honda. Jadi ya kesimpulannya Honda menyembunyikan masalah itu kemudian jadi pemicu orang-orang males untuk beli motor baru. Dan ya sekarang sudah kelihatan lah buktinya ya. Memang orang masih tertarik untuk beli motor baru, tapi ya jadi takut-takut ya. Jadi benar-benar hati-hati dalam membeli motor baru. Sikap Hondanya sendiri ya rasanya didukung oleh budaya Jepang ya. Jadi budaya Jepang itu suka menyembunyikan, disembunyikan baik kelemahan tapi juga keunggulan. Kalau memang promo produknya kayak gini gitu ya, padahal sebenarnya keunggulannya produknya bukan hanya itu saja. Jadi banyak keunggulan-keunggulan yang disembunyikan, tapi itu nggak dipublikasikan. Yang kemudian keunggulan dari versi lama ini jadi nggak diturunkan di versi baru, karena konsumen nggak tahu ada keunggulan itu. Kalau ada yang sampai membuka gitu ya, terutama soal kelemahan, dihujat. Apalagi ya Honda itu kan termasuk yang membina ya, merangkul baik blogger ataupun vlogger ya. Ya biar vlogger atau blogger itu selalu membicarakan yang positif toh. Kalau ada blogger atau vlogger yang membahas negatifnya langsung dikucilkan gitu misalnya. Walau sekarang ya vlogger-vlogger nggak berani terlalu ekstrim dalam menyembunyikan ya. Tapi kan tetap misalnya kayak kasus rangka karatan itu, kan sedikit sekali vlogger atau blogger yang membahas. Yang suka review motor-motor baru kan ya nggak bahas dia. Ya mungkin dari blogger atau vloggernya berpikir, wah masa ya saya merusak sumber mata pencarian saya ya, merusak yang memberi uang saya gitu. Tapi ya masalahnya sekarang kalau orang-orang malas beli motor baru, lama-lama kan reviewer itu fungsinya akan diragukan, bakal dikurangi subsidinya. Bahkan bisa jadi ya yang asalnya terima jutaan sekarang sudah nggak terima lagi. Ya entahlah, nanti kita lihat perkembangannya apa bener vlogger sekarang sudah nggak disubsidi lagi atau sudah dikurangi subsidinya. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.